baik yang hadir di tempat ini ataupun keluarga-keluarga umatmu yang ada di rumah. Mari Roh Kudus yang melawat, mari Roh Kudus yang beracara, supaya baik kami di tempat ini, baik kami yang ada di rumah, semua boleh diberkati oleh Tuhan, semua boleh ditolong oleh Tuhan. Kami percaya melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, semua boleh diberkati oleh Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan. Kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Engkau, sehingga kami boleh pulang dengan berkat, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Yang di rumah juga boleh diberkati, boleh tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Yang di rumah boleh bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan, ya. Semua dengar dengan jelas. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus melalui gembala, melalui staf pembalaan yang ada, boleh menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat hari ini, pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara kasih, kalau kita bangun pagi, kalau kita bisa berkata, ku tahu hidupku sungguh berharga di matamu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Kira-kira gimana, saudara? Apakah hari itu kita jalani dengan sulit, atau ada kelegaan sehingga langkah kita terasa lebih ringan? Menurut saudara-saudara gimana? Coba, ringan. Yang di rumah kalau merasa ringan, hari ini kalau saudara berkata, ku tahu hidupku sungguh berharga di matamu, saudara bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saya percaya saat kita yang hadir di tempat ini, kita yang hadir di rumah masing-masing, kalau kita bisa bangun pagi, kita bisa berkata, Tuhan tahu hidupku sungguh berharga di matamu. Itu segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Ya. Materi hari ini, topik hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Kita baca dulu firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat yang keempat bagian yang pertama. Kita baca jelas ya. Ya, saya ajak saudara yang di rumah, yang di tempat ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Cukup. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita ini berharga. Bukan hanya berharga, tapi juga di hadapan Tuhan mulia. Dan malahan Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Ya, luar biasa, saudara. Ya, mungkin kalau selama ini kita di tempat pekerjaan kita diremehkan, kita dianggap sepele. Mungkin engkau yang ada di rumah oleh anggota keluarga yang lain tidak diperhitungkan, dianggap sepele. Tapi hari ini, pagi hari ini, kabar baiknya adalah firman Tuhan sendiri yang mengatakan kalau kita ini berharga, kita ini mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Dia adalah Allah yang peduli, dia adalah Allah yang mau berurusan dengan kita. Ya, dia tidak pandang kekayaanmu, pangkatmu, tapi pribadi engkau. Engkau sungguh berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Kita mau lihat poin yang pertama. Mengapa kita sangat berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi kita? Kita itu adalah biji matanya Tuhan. Yang kedua, kita ini biji matanya Tuhan.
Yang kedua adalah kejadian kita itu dahsyat. Ya, dikatakan bahwa kita ditenun dalam kandungan ibu kita. Dan hal yang ketiga adalah setiap kesesakan kita itu Tuhan hitung. Setiap kesedihan kita, air mata kita itu ditampung. Bahkan apa yang kita alami, kesusahan, kesedihan, kesesakan, itu ada daftarnya. Ya, mungkin kita lupa kemarin kita ada masalah. Mungkin tahun yang lalu kita ada masalah. Tapi Tuhan punya daftarnya, saudara. Ya, mungkin kita udah lupa. Seorang ibu begitu dia melahirkan anaknya, kesusahannya selama dia mengandung, dia sudah lupa. Seorang petani, waktu dia menangis, mencucurkan air mata, waktu dia tanam, ya. Tapi setelah dia panen, dia lupa, ya. Tapi Tuhan enggak pernah lupa. Sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita itu ada daftarnya. Ya, biji mata, ya. Saudara, biji mata, saudara. Mungkin teman kita, lu kemana aja? Tepok pundak kita. Tapi kalau biji mata gimana? Boleh enggak orang sentuh? Tidak, ya. Sebagai biji matanya Tuhan, ayatnya di dalam Zakaria, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain memuji mengasihi Engkau. Ya, saudara, biji mata itu sesuatu yang luar biasa. Enggak boleh sembarangan orang colek, sentuh, jamah biji mata kita. Ya, kita ini adalah biji matanya Tuhan, saudara. Ya, itu benar-benar apa? Kalau saudara renungkan, saudara nyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Aku yang nggak ada artinya apa-apa. Aku ini uap asap. Udah hilang uap asap. Tapi jadi biji matanya Tuhan. Itu luar biasa Tuhan memberikan penghargaan buat kita. Ya. Jadi engkau yang merasa letih, engkau yang merasa, aduh gimana ini Tuhan? Ya. Hari ini firman Tuhan untuk engkau. Ya. Bahwa engkau menjadi biji matanya Allah. Engkau menjadi sesuatu yang sangat berharga, mulia. Ya. Yang kedua, bagaimana proses keberadaan kita ditenun dalam kandungan ibu kita, ya. Engkaulah yang membentuk, Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, kejadian kita itu dahsyat. Ditenun dalam kandungan ibu kita selama 40 bulan. 40 minggu. Ya, 40 minggu, saudara. Ya, kurang lebih 9 bulan, 10 hari. Ya. Proses Tuhan menenun kita, membentuk buah pinggang kita, menenun kita dalam kandungan ibu kita. Itu Tuhan jadikan kita luar biasa, saudara ya. Jadi enggak sembarangan ya Tuhan mengerjakan keberadaan kita. Tuhan dengan seksama, dengan teliti, kita ditenun, saudara. Jadi tenunan itu membutuhkan suatu proses yang cukup apa? Lama, dengan teliti, ya. Jadi, aduh gimana nih? Saya kok cuman. Jadi Tuhan nggak membuat kita asal jadi. Saudara jangan sampai saudara berpikir Tuhan membuat kita asal apa? Asal jadi. Itu pemikiran yang salah. Itu pemikiran yang diberikan oleh si iblis, ya, si setan, ya. Tuhan ciptakan kita dengan teliti, dengan seksama, ya. Selama 40 minggu dia menenun kita dalam kandungan ibu kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu, waktu engkau hamil, ya, mengandung anakmu, itu engkau tetap bisa berinteraksi dengan sang jabang bayi, ya. Menguji Tuhan. Tuhan lagi tenun anakmu. Engkau bisa menyanyikan pujian, ya, menyembah Dia, ajak si calon bayi untuk memuji Tuhan, ya. Kejadian kita dahsyat.
Pemasmur bilang, bentuk buah pinggang, aku ditenun dalam kandungan ibuku selama 40 minggu. Ya. Hal yang ketiga, saudara, kita langsung saja. Bahkan tadi dikatakan, ayatnya langsung dikeluarkan. Hal yang ketiga, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu kau daftarkan? Ada daftarnya ya. Kita pikir ya sudah lewat aja ya. Kita berpikir cuma perbuatan baik kita. Mungkin sesuatu yang Tuhan catat. Kita kan kalau nyatet kan paling yang enak-enak aja kali ya. Ya. Oh, kemarin baru habis naik gaji. Kita ingat tuh. Oh, kemarin si Anu berbuat baik sama saya. Ya, saya ditraktir sama bos saya. Mungkin kita ingat ya hal-hal yang baik. Tapi di sini Tuhan katakan saat kita merasa sengsara, enggak enak, ya itu dihitung. Berapa kali tahun 2020 kita alami enggak enak? Mungkin kita masuk rumah sakit, mungkin keuangan kita terganggu. Itu sengsara kita dihitung. Ya, kita mungkin udah lupa berapa kali. Ya, tapi sengsara kita Tuhan hitung. Bahkan air mata kita sedih, kesedihan kita sampai nangis. Itu Tuhan tampung. Ya, di mana Tuhan tampung? Di dalam kirbatnya, ya. Gimana? Saudara Esra, kirbatnya udah penuh belum? Dengan air mata. Siapa yang suka nangis di sini? Yeremia yang suka nangis kali ya. Nabi cengeng, ya. Menangisi umat Israel. Mungkin kirbatnya udah penuh, mungkin bukan cuma sekantong, mungkin sudah 2 kantong, ya. Ya, ini ditampung, ditaruh, ada tempatnya dalam kirbatnya. Kemudian semuanya itu, segala kesengsaraan kita, kesedihan, waktu kita nangis, semua dicatat. Saudara, senang enggak dengan pribadi Allah yang begitu peduli? Allah peduli, Allah mengerti. Saudara, luar biasa. Ini bukan cuma pujian biasa, tapi firman Tuhan katakan memang Dia Allah yang peduli. Dia selalu mau berurusan dengan kita. Saat kita nangis ditampung, ya. Saat kita susah, saudara, kita sengsara, itu dihitung, ya. Tuhan nggak abaikan kita begitu saja. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita lupa, ya. Siapa sih yang suka bikin kita lupa? Pencuri, saudara. Yang suka lupa itu, yang bisa bikin kita lupa, itu si iblis, si setan. Dia hanya datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Tapi kalau Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dalam berkelimpahan. Itu yang harus selalu kita ingat. Kita bangga, kita bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Lanjut, bagaimana respon kita? Respon kita gimana, saudara? Kalau kita tahu bahwa kita ini berharga, kita ini mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Ya. Kalau logam biasa besi, logam mulia emas. Itu mulia itu luar biasa, saudara. Ya. Batu mulia, ya, logam mulia, ada intan, emas, berlian, ya, itu sesuatu yang sangat mahal, ya. Respon kita, kalau kita tahu bahwa kita berharga, kita mulia, dan Tuhan mengasihi kita, tentunya kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup ini, ya. Jangan anggap remeh hidup ini, jangan sia-siakan, ya. Kita harus optimis, kita harus bersemangat, kita harus antusias, kita optimis, saudara. Masa depan kita sungguh ada. Waktu saya pensiun, biasa dapat gaji setiap bulan, biasa sebagai manajer, punya anak buah banyak. Wah, gimana? Nggak ada lagi anak buah, ya, nggak bisa nyuruh-nyuruh, ya, nggak ada penghasilan. Banyak orang yang
stres. Ya mungkin di sini masih banyak sebagian besar muda-muda ya. Kalau yang tua-tua yang sudah purna karya tentu akan rasakan hal yang enggak enak. Banyak teman-teman saya begitu pensiun, enggak lama langsung kesehatannya mundur, langsung dipanggil pulang. Innalillahi. Ya, banyak yang begitu. Ya kita lihat kalau kita baca-baca koran itu juga banyak. Posisi Kapolda hebat, ya kan? Semua anak buah polisi hormati dia. Pikirnya nih sebentar lagi dia naik jadi Kapolri, tapi apa jadi? Dia nggak terpilih. Kemana dia sekarang? Ya, banyak hal-hal yang kalau kita nggak optimis, ya. Tapi firman Tuhan katakan masa depan kita sungguh ada. Masa depan yang gilang gemilang, ya. Tuhan nggak pernah kasih rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tapi Tuhan kasih kita sesuatu yang luar biasa, makanya kita optimis, karena masa depan kita walaupun saya pensiun, saya tahu masa depan saya sungguh ada. Tuhan yang menjamin. Burung pipit 2 ekor seduit tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak kehendaki. Apalagi kita lebih berharga dari burung pipit. Betul enggak? Ya. Kita harus bersemangat. Jangan kasih kendor, ya. Biarlah rohmu menyala, ya. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, baik yang di tempat ini, yang di rumah, itu jangan sekali-sekali kita kasih kendor. Ya. Engkau melayani Tuhan, terus semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Kita semangat kita nggak boleh padam. Harus tetap menyala-nyala. Antusias, ya, entheos. Saudara, di dalam Tuhan, kalau antusias kita ada dalam Tuhan, entheos, itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Masalah saudara apa? Masalah saya apa? Ya. Tapi kita percaya, ya. Filipi 4 ayat 13. Aku dapat mengerjakan semuanya di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatanku. Entheos. Daud bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan. Apa sih anak kecil yang pipinya kemerah-merahan, yang nggak pernah belajar perang? Beda dengan kakak-kakaknya Eliab dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang gagah perkasa, hal-hal yang besar. Ya, jadi entheos di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita tahu kita bisa lakukan semuanya itu. Kita bisa menanggung dengan cakap semuanya itu. Ya, jadi saudara jangan sampai merasa minder, merasa nggak mampu. Ya memang kita nggak mampu, Tuhanlah yang memampukan kita. Memang kita nggak kuat, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, kita percaya, kita harus optimis, bersemangat dan antusias. Ya. Bersama dengan Allah kita lakukan hal-hal yang gagah perkasa. Lanjut. Kalau kita tahu kita berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi kita, tentu kita akan menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan? Keluarga. Ada saudara-saudara kita, mungkin ada orang tua kita, mungkin ada anak kita, ada kakak kita, ada adik kita. Apa saudara pikir, ini anak kecil nih, anak-anak tahu apa sih? Udah dibohongin aja. Ya. Itu anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Saudara jangan pernah remehkan, ya. Jangan anggap dia masih kecil, enggak, ya. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dia akan tumbuh menjadi tunas zaitun yang sempurna, ya. Kita sebagai orang tua, posisi kita, pohon zaitun yang sudah senior akan digantikan oleh si tunas zaitun, ya. Anak-anakmu akan seperti tunas zaitun di sekeliling mejamu. Tunas zaitun adalah bicara generasi penerus. Anak-anaklah yang akan meneruskan. Anak sekolah minggulah yang akan meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan di sebuah gereja, ya. Jadi kita harus melihat mereka sebagai tunas zaitun, saudara. Jangan kita bilang, bodoh lu sekolah cuma ngabis-ngabisin uang aja. Ada enggak? Mungkin yang di rumah, mungkin yang di tempat ini,
Saudara bicara, wah anak ini cuma sekolah, cuma main-main, ngabisin duit aja. Jangan, saudara-saudara ya. Jangan sekali-sekali terucap hal itu di mulut kita. Thomas Alva Edison, dia pulang bawa surat, kasih ibunya. Ya, Ibu Nancy Elliot Edison. Ibunya buka. Anak ini nggak bisa ngikuti pelajaran di sekolah. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Nancy Elliot Edison? Apa yang dilakukan? Dia katakan, kalau memang sekolah nggak bisa, besok nggak usah sekolah lagi, kamu selanjutnya ibu yang akan mengajar engkau. Ya. Terus si Edisonnya jadi apa? Si Thomas Alva Edisonnya jadi apa? Dia menemukan bola-bola lampu, saudara. Ya. Tanpa adanya Thomas Alva Edison, mungkin sekarang dunia masih gelap, mungkin ruangan ini masih gelap. Ya. Tapi kita bersyukur ada Nancy Elliot Edison. Ada seorang wanita, ada seorang ibu. Engkau akan belajar di rumah. Aku akan mengajar engkau, nak. Pendidikan berbasis keluarga dimulai. Homeschooling boleh dimulai. Ya, jadi kalau kita nggak pernah meremehkan berkat karunia yang Tuhan berikan, itu hasilnya dahsyat, saudara. Hasilnya luar biasa. Ya. Suami, gimana? Apa suami pernah meremehkan istri? Istri adalah teman pewaris kasih karunia. Istri adalah lebih berharga daripada permata. Ya, istri kita lebih berharga daripada permata. Jadi istri nggak boleh sekali-sekali diabaikan, bukan dijual, saudara. Wah, ini ada permata, ini gue jual aja. Enggak. Ya, itu harganya lebih mahal, lebih berharga daripada permata, ya. Jadi Bapak, suami-suami, hargai istrimu lebih dari permata, ya. Enggak bisa digantikan, ya. Enggak bisa ditukar. Dia adalah teman pewaris kasih karunia yang Tuhan tempatkan di sisi kita. Wah, istri gimana nih terhadap si suami? Ya, apa istri sama kayak siapa? Sama kayak istrinya siapa? Istrinya Ayub. Udah Ayub, kamu mati aja. Sebelum kamu mati, kutuki Tuhan. Ya, kamu udah nggak punya duit. Kambing domba, unta udah nggak ada. Ya, anak-anak udah nggak ada. Bahkan kamu sudah kehilangan kesehatan. Udah, sekarang mati aja. Ya, tapi sebelum mati kamu kutuki Tuhan, habis itu baru mati. Apa begitu? Si istri menghadapi suami yang sudah nggak punya penghasilan. Dulu waktu istrinya Ayub tuh ada uang, abang sayang. Begitu Ayubnya nggak punya uang, habis semua kekayaannya, anaknya mati semua. Bahkan kesehatannya juga hilang. Ya, udah ngapain lagi? Kutuki aja Tuhan mati. Apa serendah itu? Apa seperti itu, saudara? Ya, kita tidak mau seperti itu. Karena kita tahu hidup kita berharga, hidup kita mulia, bahwa ada pribadi yang mengasihi kita, peduli terhadap kita. Ya, itu saudara jangan lupakan. Harus ingat. Tadi yang ya munculin lagi. Pekerjaan, ya. Ini kalau mau bicara keluarga panjang lebar, ntar waktunya nggak cukup. Kita lompat saja ke pekerjaan, saudara. Apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah dengan kekuatan, segenap tenaga, ya. Wah, bos saya nih lagi nggak ada, yang nggak ada yang lihat, udah kerjanya sembarangan. Ya, kalau perlu saya break dulu, kalau perlu saya ke mana, sarapan dulu, kalau perlu saya, ya pokoknya kerjainnya macam-macam dah, yang seenaknya, nggak ada yang lihat, ya. Tapi kalau engkau tahu, orang sono bilang bekerja adalah suatu ibadah, engkau nggak akan sembarangan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan, ya. Bosmu nggak lihat,
supervisormu nggak lihat, atasanmu nggak lihat, tetap kamu bekerja. Memang speed kamu segitu, jangan pernah diturunkan. Tetap. Nah, nanti kalau saya kerjanya kecepatan, nanti bos saya kasih lagi kerjaan yang baru. Nggak apa-apa, saudara. Jangan sekali-sekali engkau turunkan standar kerjamu. Ya. Kalau temanmu kerja cuma 50%, ya tetap engkau kasih 100%, nggak apa-apa. Engkau kan kasih 100% kan bukan buat bosmu, tapi kan buat Tuhan. Ya, ada kan yang begitu. Dia cuma 30%. Dia cuma 50%. Nah, gue tengah-tengah deh, antara 30 sama 50, 40 deh. Enggak, ya. Tetap kita harus berikan yang terbaik, karena pekerjaan itu kita terima dari Tuhan. Pekerjaan itu anugerah yang Tuhan berikan. Banyak orang-orang yang cari kerja, lamar sono, lamar sini, nggak ada yang nggak dapat kerjaan. Ya, jadi jangan pernah meremehkan. Ya, hargai anugerah pekerjaan. Pelayanan, saudara. Ini ngabis-ngabisin waktu aja ya kita di sini ya. Tadi setting berapa lama, Pak Wayan. Nanti habis itu dia beresin lagi. Capek ya. Pelayanan adalah suatu kehormatan, bukan suatu beban. Ya, jangan pernah sekali-sekali kita bilang, aduh capek, beban ini nggak enak. Jangan. Engkau sebagai WL terus, engkau sebagai pemain musik terus, engkau sebagai koordinator ibadah terus, ya. Karena itu adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan melalui gembala, yang melalui staf pembalaan. Enggak semua orang bisa dapat posisi seperti itu. Jadi kalau engkau ada dalam pelayanan, ya, apa yang kau bisa berikan. Karena itu suatu kehormatan, bukan suatu beban, ya. Lanjut. Udah habis. Masih ada waktu? Waktunya habis juga. Waktunya habis juga. Bapak Ibu Saudara kasih, biarlah pada pertemuan pagi hari ini kita boleh mensyukuri kalau kita berharga, kita mulia, ya, kita terpandang, saudara, ya. Selagi kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah sediakan keselamatan buat kita. Ya, itu luar biasa, saudara, ya. Darahnya tercurah, dia tebus kita bukan dengan barang fana, tapi dengan darahnya yang mahal. Ya, itu jangan sekali-sekali, saudara, dikecoh, ditipu oleh si iblis. Ya, dia datang hanya untuk mencuri. Apa yang dicuri oleh iblis? Semangat kita yang dicuri, ya. Yang dicuri akal sehat kita nggak bisa pikir lagi jadinya, ya. Mana yang baik, mana yang salah, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan. Dicuri akal sehat kita. Dibunuh, apa yang dibunuh? Ya, semangat kita yang dibunuh. Dibinasakan, apa yang dibinasakan? Apa yang dibinasakan? Karakter kita, iman kita. Maka itu, saudara, ingat selalu, kita berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Amin. Firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kalau kami tahu hidup kami sungguh berharga di pemandangan Tuhan. Kami mulia bahwa Tuhan pribadi yang mengasihi kami. Tuhan yang terus peduli dengan kami. Tuhan yang masih terus berurusan dengan kami. Tuhan, tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Terima kasih, Tuhan tidak memandang harta kami, Tuhan tidak memandang jabatan kami, karir kami, tapi Tuhan memandang hati kami, kedalaman jiwa kami. Tuhan, biarlah kami yang hadir di tempat ini, kami yang ada di rumah jemaat-Mu bersama keluarga yang ada, Tuhan tolong. Mungkin ada gambar pribadi yang rusak oleh si setan, si iblis. Kami percaya melalui firman Tuhan pagi hari ini, boleh ada pemulihan, boleh ada perbaikan, pemulihan yang Allah kerjakan di dalam jiwa hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan, hidup kami berharga, mulia.
Tuhan yang mengasihi kami. Segala puji syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya biarlah Roh Kudus yang senantiasa ingatkan pada kami, kalau kami ini berharga, kami ini mulia. Kasih kami sudah berdoa, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Ya, kita boleh dengar firman Tuhan. Yang ini firman Tuhannya dilayani oleh Pak Sosiawan. Di atas nama Gembala dan Sujiman mengucapkan terima kasih buat Pak Sosiawan yang pada siang ini boleh berkati kita siang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, nah ini kita bisa ngadakan lagi ibadah hibrid yang kedua ya, 2 kali. Jadi buat bulan depan, buat Bapak Ibu Saudara yang belum datang, yang mau datang boleh hadir ya. Ini masih ada beberapa bangku yang kosong. Ini ruangannya cukup besar, masih ada beberapa bangku yang kosong. Jadi yang bisa hadir untuk berikutnya saya ajak, ayo kita sama-sama boleh hadir. Ada pengumuman gereja Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, untuk ibadah dan perayaan Natal kita